Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur Allah, malam ini kita berada di puncak bulan Muharram, Tasu'a Ashura. Ada dua catatan dalam sejarah Tasu'a dengan Ashura. Pertama, catatan duka cita. Kedua, catatan gembira. Semua peristiwa itu terjadi pada Ashura. Duka citanya, bahagia gembira. Begitulah kira-kira kalau kita baca sejarah tentang Ashura. Puncak Muharram adalah Ashura. Ada catatan yang mengatakan musibah Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke bumi, itu juga Ashura. Bahagianya 300 tahun Nabi Adam nangis tobat, umur Nabi Adam 300 tahun. Begitulah penyesalan Nabi Adam terhadap kesalahan makan buah kulli. Leher tuh umur menangis. Dan puncaknya itulah Allah terima tobat Nabi Adam juga pada 10 Muharram. Dan lagi catatan yang bercerita bahtera Nabi Nuh setelah umatnya, kaumnya menantang Nabi Nuh sampai dia minta, beri kami bala, kami menantang Tuhanmu. Ya, dipujinya Allah, dari bawah tanah keluar air, dari langit tidak henti-henti hujan, pukul malam, karam planet bumi ini. Tidak ada lagi kehidupan. Yang Nauruz itulah di dalam kapal Nabi Nuh. Dan kapal Nabi Nuh itu terhenti, artinya bisa mendarat kembali, tidak lagi di air, kering airnya. Itu setelah banjir sekian hari, apa tidak pernah bisa diatasi, gunung tenggelam semua. Anak Nabi Nuh mati, ditelan air, istri Nabi Nuh mati, turunlah kapal itu perlahan, kering banjir, juga 10 Muharram. Jadi indah sekali, banyak sekali. Ada yang mengatakan peristiwa Nabi Musa kembali kepada bundanya. Nabi Musa lahir pada Fir'aun, melumpur Fir'aun. Ya, ada semacam kaitannya ketika di takbir mimpi akan lahir bayi, dialah yang akan menggantikan kekuasaanmu, kerajaanmu dia yang akan pegang. Makanya berlaku peraturan, setiap bayi yang laki lahir bunuh hidup-hidup. Yang juga Nabi Musa. Lalu Nabi Musa, bunda Nabi Musa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dicoba sembunyikan dalam periuk. Datang adik, dikasih api di bawah periuk. Ya, begitu pula semua orang-orang wihara bagi dari Indonesia. Polisi kontrol di lapangan siapa yang melahirkan. Ternyata ya, di dalam periuk itu ada bayi. Mereka tidak menduga bahwa ada anak, di bawahnya ada api. Tapi kok bisa? Tapi itulah. Sehingga kemudian Allah Ta'ala
hati mak Nabi Musa tidak bisa tidur sebelum melakukan apa? Menghanyutkan Musa di sungai ini. Nabi Musa yang wujudnya hanyutlah sungai ini. Bayangkan, orang dari air ditarik ke darat, ini dari darat dihanyutkan ke air. Begitulah. Lalu sampai hanyut-hanyut di belakang istana Fir'aun ada anak Fir'aun yang sakit cacat, lagi mandi, diambil itu perahu apa lagi macam baskom kecil yang hanyut. Ternyata begitu dia pegang baskom itu langsung sembuh. Nah, boleh kedua begitu sampai gagah sekali. Ulang Fir'aun, kata Fir'aun, inilah anak yang akan menggantikan kerajaan saya. Mau dibunuh. Asia belum punya anak dan memang tidak akan pernah punya anak dengan Fir'aun, karena Asia itu wanita karamah. Siang hari Asia duduk di singgasana kerajaan, malam hari Allah ganti dengan Asia fotokopi. Dia fotokopi Asia, ya Allah, syaitan. Itulah Asia fotokopi yang tidur dengan Fir'aun. Asia asli tidak. Allah lindungi, Allah lindungi. Itu kejadiannya. Lalu Iban yang belum itu SGN hang getim baju dari Musa. Perintah dari Fir'aun, kata Fir'aun, kumpulkan semua wanita-wanita yang baru melahirkan. Tes, siapa yang bisa menyakiti anak ini? Asia, anak-anak yang dengan anak kan senang ke hati Asia. Minta. Bandung dites, seluruh Mesir perempuan wajib datang ke istana untuk coba menyusui anak ini. Ternyata giliran bunda Nabi Musa, rujak ayu, mak, rujak, putui itu tuh, ikan marahnya, itu peristiwa juga 10 Muharram. 10 Muharram. Terbelah laut. Setelah Nabi Musa besar, terbuka permusuhan dengan Fir'aun. Ya. Terbelah laut juga 10 Muharram. Ya. Nabi Yaqub kehilangan Yusuf sampai buta. Hanya kau buka. Ingat Nabi Yusuf buta mata. Moga buta mata. Dari Nabi Yusuf, bawa pulang baju saya ini, nanti diusap di wajah ayah. Usap kan? InsyaAllah sembuh. Yakti basirah, dia akan bisa melihat. Abang berdua baju Nabi Yusuf, keringat Nabi Yusuf diusap di wajah Nabi Yaqub, terbuka balik mata Nabi Yaqub. Dia kekalan teman urut. Itu peristiwa juga 10 Muharram. 10 Muharram. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram. Makanya ketika Nabi memasuki kota Madinah, Nabi melihat semua toko-toko di Madinah pada tutup. Nabi tanya, kenapa begini tutup? Ada apa? Ya Rasulullah, maafkan kami di Madinah, khususnya orang-orang Yahudi di Madinah semua masih sangat kental rasa bahagia selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya kami berpuasa 10 Muharram dalam rangka mensyukuri nikmat selamat. Menurut hukum tidak selamat. Ya, maka yang kedua ini, kami lebih berhak, kami lebih wajib mensyukuri nikmat selamat Nabi Musa. Bukan kami lebih wajib mensyukuri nikmat selamat Nabi Musa. Ya, maka adanya bahula itu Muharram, terus satu geyu berpuasa. Lalu untuk berbeda dengan gaya orang Yahudi, insyaAllah kurang lebih kurang. Ya, besok 9 Jumat boleh puasa besok sunnah Muharram.
karena Allah Ta'ala. Biasa saja. 10 sunan Muharram karena Allah Ta'ala. Nah, maka di dalam banyak riwayat lain asal sahabat termasuk ini doa tadi. Doa ini rahasianya berpegang panjang umur. Ya boleh nanti ya. Yang ada percaya mati. Ya, betul. Subhanallah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arshi walhamdulillah min al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arshi wallahu akbar bil mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arshi la malja'a wa la manja min Allah illa ilaihi. Betul hanya minggu. Aku dah ada berat sakit dengan jauh umrah 5 hari 5 malam golong corona begitu saat itu, sehingga saya dikarantina di rumah sakit Faisal, ya, King Faisal 5 hari 5 malam, nggak boleh orang tunjuk kecuali perawat dokter. Nah, begitu mereka masuk kayak baju itu, baju corona lainnya kita mau lalu menyokong perawat, dokter, malaikat Israel. Sudah boleh, doanya mungkin maunya kepanjang umur, kawin. Makanya dulu, nyo perle panjang umur, nyo paling hanya 70 tu, membuatnya 70. Rahasianya apa? Panjang umur, lupa banyak ya Allah. Paling hanya betul itu, kadir betul itu nak kenal. Ham betul. Mana kita sih betul betul kita nunggu. Wah betul betul si ham betul. Ham betul. Ya tu, apa tu? Mana lagi mati itu cukup mudah. Cukup murah mati. Baju diklaim corona aja mati. Maka perlu ya jaga diri. Allah kamu jalan dan berbaik sangka Allah dengan munajat. Subhanallah mil al-mizan. Yang kedua dan yang ketiga untuk mudah sedih. Yang pertama hubungannya panjang umur. Nomor 2 itu dengan nomor 3 kaitannya apa dengan rezeki lapang hidup, rezeki dan lapang hidup. Makanya kontigo kulit, orangnya dia timur, dia laju kulit. Ya, paling bagus berapa? Sekali takat 70 yang ada biu. Muida ada 70, nombor 2 ada 70, nombor 1 ada 70. Habisnya kan? Tak boleh. Boleh. Senang, luar biasa. Bergetar aras, goyang aras. Kalau hanya diampun oleh Allah, kalau hanya dikabul oleh Allah, kalau hanya dipenuhi aras goyang, bahkan menerima ya Allah tu yang dilaki, menerima ya Allah yang kabul, hanya menerima hanya yang kabul. Kamu betul aras bergoyang dia. Nah kain kedingung juga apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, itu goyang aras karena marah aras, menyonya goyang juga aras, marah aras. Kenapa? Kalau Allah tidak kabul, kalau Allah tidak kabul, mereka tidak senang, aras itu tidak kuat kalau Allah tidak kabul permohonan mereka. Makanya takut, kon ino mereka rumah ribu amsa bagi perbanyak kasih untuk keluarga. Ya Allah panjangkan umur, Allah jauhkan masalah dan mudah rezeki, ya sehat selama setahun yang akan datang. Alhamdulillah
malam tengok malam satu, malam Asyura. Malam ni kaji lagu kaji tabuan. Malam tengok kaji Asyura. Lain lah, ada kabar lagi. Cuma ada jauh, ada fikir. Kamu mau bijak, kamu bijak. Itu kan ada bijak, itulah. Pokoknya malam tengok, malam tu. Malam tengok Asyura. Puncak ni malam tengok. Malamnya ya kaji, malam tu tak tahu lah. Cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.